Oke, saya mulai. Selamat datang di Rara Bali. Saya mulai dengan Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi Swastiastu. wabarakatuh. Selamat datang di Rara Bali. Kali ini kita bertemu dalam fokus group discussion atau FGD dengan tema ubah laku. Kali ini dengan tema dari bidang hukum dan HAM, yaitu tema instansi dan insan penegak hukum menghadapi era ubah laku. Jadi seperti yang kita tahu sekarang, era ubah laku ini setelah masa pandemi COVID-19, kita mengalami tahap-tahap di mana masyarakat mulai beradaptasi dengan COVID, kemudian kita sudah masuki era baru, kebiasaan baru, dan sebagainya. Masuk juga di dunia hukum, terutama baik itu di pengadilan, di kejaksaan, kepolisian juga, termasuk mungkin di wilayah-wilayah lain, termasuk mungkin lembaga pemasaran masyarakat dan bidang-bidang hukum lainnya. Baik, sore ini sudah bersama kami di Zoom, yaitu Bapak Luga A. Harlianto, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali. Selamat sore Pak Luga. Selamat sore, Radar Bali. Selamat sore, Pak Rosihan. Apa kabar nih? Selamat tahun baru, karena masih tanggal 8 nih. Semoga semangat baru dengan teman-teman di Kejaksaan Tinggi Bali, di sela-sela kesibukan masih menyempatkan untuk mengikuti diskusi kita. Terima kasih sekali lagi Pak Luga. Terima kasih. Ya, selanjutnya narasumber kedua kami adalah Bapak I. Made Pasek, selaku ini juru bicara atau di Humas Pengadilan Negeri Denpasar. Selamat sore Pak Made Pasek. Selamat sore. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Sehat lalu Pak bersama. Sehat selalu Astunggaru Bapak. Pengadilan karena di sela-sela kesibukan masih menyempatkan diri untuk mengikuti undangan kami dalam FGD ini. Baik, pemirsa Radar Bali Digital, kali ini kita akan mendengarkan dulu pemaparan pertama mungkin dari Bapak Luga Harlianto sebagai Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Bali, tentang apa sih ini yang sekarang atau selama ini telah mengubah juga, termasuk di Kejaksaan Tinggi yang mungkin lebih banyak di bidang penuntutan, karena juga kita tahu di Kejaksaan mungkin ada tahanan juga seperti itu ya, dan sebagainya. Seperti apa Pak? Mungkin perubahan-perubahan yang dialami di Kejaksaan Tinggi, khususnya dalam bidang hukumnya, bidang kejaksaan ini berubah, dan seperti apa adaptasinya di era pandemi dan termasuk ubah laku sekarang. Silakan Pak Luga, untuk waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih. Selamat sore. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Terima kasih pertama untuk kepercayaan dari Radar Bali kepada kami dari Kejaksaan Tinggi Bali untuk bisa sharing bagaimana dampak COVID-19 ini dalam pelaksanaan tugas kami sehari-hari. Yang berikutnya mohon izin yang saya hormati Pak Made Pasek, selaku Humas Pengadilan Negeri Denpasar, sekaligus guru saya waktu di Kejaksaan Denpasar. Kita bertemu secara digital. Jadi saya memulai dari adegium yang begitu sering kita dengar ketika pandemi COVID-19 ini begitu mewabah di negeri ini. Salus populi suprena lex esto. Sebuah adegium oleh seorang filsuf Romawi Cicero pada era sebelum Masehi. Yang pada intinya adalah keselamatan rakyat merupakan hukum yang tertinggi. Adegium ini begitu didegungkan ketika pemerintah menerapkan peraturan-peraturan dalam rangka ingin mencegah penyebaran COVID-19 ini. Dan adegium ini juga mendasari institusi kami Kejaksaan RI dalam mengubah pola perilaku pelaksanaan tugas dan fungsi kami sehari-hari. Bagaimana sebuah tatanan yang sudah disusun baik, sudah disusun teratur, tetapi karena ada pandemik ini, kami harus mengutamakan keselamatan rakyat. Dan tentunya ini di bidang hukum. Nah, ini yang kami rasakan kurang lebih 10 bulan kita mengalami ini, terutama di Pulau Bali, kami merasakan sekali perlahan-lahan kami diminta bagaimana tugas fungsi kami bisa terlaksana, namun kami harus memperhatikan
bagaimana penyebaran COVID-19 ini bisa ditekan. Bukan hanya di lingkungan masyarakat selaku yang kami layani secara hukum, tapi di diri kami sendiri di Kejaksaan Tinggi Bali dan Kejaksaan Negeri Sebali. Nah, saya akan memulai dari pola tatanan di institusi kami sendiri. Bagaimana kami dituntut setiap pegawai yang masuk di kantor itu harus menjamin bahwa dirinya adalah bersih, bebas dari COVID-19. Kantor hanya menyediakan sarana prasarana untuk mendukung kebersihannya, seperti penyediaan hand sanitizer, cuci tangan, maupun termo untuk mengukur suhu, atau sekalipun arahan untuk menggunakan masker. Nah, di situ pegawai diharapkan ketika pun di luar kantor, dia mampu menjamin dirinya bersih atau tercegah dari penyebaran COVID-19. Ini menjadi penting karena ketika ini terjadi wabah itu di kantor, ini kami akan merasakan bahwa efeknya sangat besar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Nah, ini yang dari kantor kita arahkan sampai ke Kejaksaan Negeri untuk kemudian berusaha meminimalisir. Ya, walaupun kalau misalkan ada 1-2 terjadi di Kejaksaan Negeri ini, artinya kita berusaha meminimalisir ini supaya tugas fungsi kita itu bagaimanapun begitu tidak bisa ditinggalkan begitu saja. Sama halnya seperti dokter atau perawat tidak bisa meninggalkan begitu saja pasiennya. Kami pun tidak bisa meninggalkan tugas fungsi kami, terutama terkait penanganan perkara dan tahanan. Nah, ini yang menjadi isu yang cukup pelik ketika ini mewabah, bagaimana koordinasi antara kepolisian, pengadilan, hukum dan HAM dalam hal ini lapas, bagaimana kita bersinergi. Di satu sisi, rutan atau lapas sebagai tempat tahanan ini harus juga mampu dijamin untuk bersih, bebas dari COVID-19. Karena bayangkan, di tengah sesaknya mereka, ya butuh ruang untuk isolasi, di situ ada terpapar. Nah, ini yang disebut salah satu bentuk makna adegium yang disampaikan oleh Cicero. Nah, itu yang dimulai, betul kata Pak Rosihan, bahwa kita terutama itu dalam hal penuntutan sebagai menerima perkara dari kepolisian, itu kemudian menerima tahap 2 itu sudah dimulai protokol-protokol. Yang pertama, yang terutama adalah ketika dia dalam posisi ditahan, itu kemudian harus ada rapid test, hasil rapid testnya. Nah, rapid test inilah yang kemudian mendasari untuk dia bisa kemudian untuk diserahkan tahap 2. Ada juga dulu kami harus menerima melihatnya langsung, memeriksa tersangka ini langsung, menerima jawabannya langsung. Tapi sekarang dengan keadaan seperti ini, mau nggak mau, dengan digital, dengan virtual, dia ada di penyidik, kami memeriksanya secara face to face, secara elektronik teknologi seperti ini, mau nggak mau, kami harus menerimanya karena untuk mencegah penyebarannya. Nah, kemudian ketika sampai di sana belum tentu ini kemudian bisa masuk ke lapas. Kami harus koordinasi. Seharusnya itu kami harus bawa dia ke lapas, tapi kami harus koordinasi untuk ke Polda Bali karena menunggu nantinya jadwal swab dari gugus tugas. Karena dari Kerobokan sendiri menuntut ketika tahanan ini dibawa ke dalam lapas Kerobokan itu swabnya harus negatif. Nah, ini yang kami menunggu dari gugus tugas. Nah, ketika pun sudah dibawa kemudian ke dalam lapas Kerobokan, ini kemudian kami proses adalah pelimpahan perkara ke pengadilan. Nah, pada saat ini ada beberapa kejari yang sudah melimpahkan secara elektronik. Elektronik sudah dilimpahkan, ya, dan itu sudah ada ditiru oleh beberapa kejari di Bali ini. Nah, kemudian persidangan pun sudah ada kesepakatan antara Mahkamah Agung maupun Kejaksaan, Hukum dan HAM, bagaimana kita bisa meminimalisir tingkat penyebaran COVID-19 ini terhadap tahanan terutama. Karena apa? Kalau pola kebiasaan yang biasa, itu kemudian tahanan itu harus dihadapkan di depan persidangan. Ya, tahanan harus didapatkan di persidangan. Namun dengan adanya pandemik ini, itulah disusun pola kebiasaan baru dan dengan petunjuk dari Mahkamah Agung, dengan petunjuk dari Pengadilan Negeri, itu kita mengikuti dan kita sependapat bahwa persidangan tersebut dilakukan secara virtual, ya, secara virtual tanpa ada pemikiran untuk mengurangi kebebasan dari terdakwa untuk membela haknya. Jadi di dalam ruangan itu tentu akhirnya tidak bisa bertemu hakim di tempat sendiri,
jaksa di tempat sendiri, tahanan pun di lapas. Saksi itu kemudian ada beberapa Kejari yang dibawa ke pengadilan, kemudian ditempatkan sendiri, ada juga yang di Kejati, ya, diangkat cepat. Itu semua berubah pola kebiasaan-kebiasaan itu. Namun itu semua tidak ada gunanya kalau tidak ada sebuah konsensus dari para pelaku ini, dari para penegak hukum ini, bagaimana kita bisa menjalani tanpa kita mengurangi haknya. Karena apa? Ketika menunggu proses COVID ini selesai, dengan hanya mengandalkan surat perintah penahanan yang dibuat perpanjang, ini sebenarnya sudah melanggar hak asasinya. Karena mereka butuh kepastian atas kasus yang dialaminya. Nah, dari sanalah kemudian nanti ketika ini sudah dinyatakan putus, kita langsung eksekusi. Nah, ada beberapa case yang kemudian kita mau tidak mau harus menghadapkan. Nah, itu pada prinsipnya kami seizin dari majelis hakim. Ya, seizin dari majelis hakim. Ya, kami tidak dalam kapasitas bisa ini karena sudah di pengadilan itu sudah kita tuh nurut yang mulia. Ya, nanti Pak Pase akan ini kan. Jadi kalau disuruh hadirkan, hadirkan. Disuruh ini, tapi prokes kita harus jalankan. Seperti ada pembatasan di ruang sidang, itu menjadi penting. Terus kemudian ketika balik pun, ketika dibawa pun harus ada hasil-hasil rapid test atau sejenisnya yang harus dibawa ke rutan. Karena di rutan juga jangan menjadi isu yang tidak baik ketika dia keluar, ternyata dia membawa virus. Nah, itu yang terutama di bidang penuntutan kami. Di bidang pidana khusus penanganan tindak pidana korupsi pun begitu. Ketika kita memanggil saksi dari luar kota, saksi ini harus membawa hasil swab negatif ke kantor. Jadi kami tidak bisa begitu saja. Memang mau nggak mau akhirnya saksi pun merasa keberatan, namun kita beri penjelasan bahwa ini untuk mendukung pencegahan penyebaran COVID-19. Secara umum, mau tidak mau pola kebiasaan yang dulunya tatap muka, kami harus jalankan dalam pelaksanaan tugas fungsi ini secara telekonferensi seperti ini, video conference, kita memanfaatkan teknologi. Di sisi lain, kami merasa bahwa COVID-19 ini dimaknai bahwa kita belajar merubah pola kebiasaan baru. Dengan pola kebiasaan yang tidak bertemu tatap muka, bagi kami, kita bisa mencegah juga penyimpangan terutama dari kami, dari institusi, dengan menghindarkan tatap muka secara langsung. Nah, ini yang kemudian oleh pimpinan, ini yang dikedepankan terus dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami. Mungkin seperti itu sedikit yang bisa saya sampaikan dari Kejaksaan. Terima kasih Pak Luga. Nanti mungkin saya banyak bertanya di sesi tanya jawabnya. Ya. Cukup jelas. Ya, mudah-mudahan nanti tanya jawabnya lagi lebih mendalam. Baik Pak Luga, terima kasih sekali lagi. Baik, selanjutnya narasumber saya kedua itu Pak Made Pasek dari juru bicara PN Denpasar. Mungkin ini lebih banyak dari bidang di pengadilan negeri nih. Karena kemarin kan kita juga tahu ada beberapa hal mungkin yang terjadi di PN Denpasar seperti apa, karena kan sidang juga padat, banyak sidang sibuk ya, banyak kasus yang disidangkan juga karena seperti situasinya juga seperti ini. Kira-kira seperti apa nih Pak Made Pasek? Mungkin bisa diurut sedikit dari zaman pandemi, kemudian di era-era yang kita sudah mulai terbiasa ini, sampai mungkin nanti mudah-mudahan setelah vaksin ini kita mungkin lebih tenang lagi lah seperti itu. Ya. Bagaimana di pengadilan negeri? Silakan Pak. Baik. Om Swastiastu. Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera dan nama budaya. Pertama-tama patut saya aturkan anggawi bahagia kepada Ida Sang Yang Dewasa, Tuhan Yang Maha Esa. Karena sampai saat ini kita masih dalam keadaan sehat, masih bisa bertemu. Dan berikutnya perlu saya apresiasi kepada Radar Bali yang sudah menggagas sesuatu forum seperti ini. Ya mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tetapi ini ada acara-acara berikutnya lagi. Terima kasih Pak. Karena bagaimanapun juga pengadilan itu bukan suatu lembaga yang harus istilahnya tertutup, tetapi perlu media untuk masyarakat mengetahui apa sih sesungguhnya lembaga peradilan itu. Bukan berarti hanya
pihak yang punya masalah baru ke pengadilan, tidak, tetapi masyarakat belum mengetahui. Oleh karena itu, kami atas nama pimpinan menyampaikan terima kasih banyak kepada Radar Bali, kepada pimpinan redaksi Radar Bali, dan Pak Rosihan sudah memberikan waktu untuk kami bisa berpartisipasi dalam acara ini. Baik, Pak Rosihan maupun Bapak yang lain yang hadir di forum ini melalui Zoom ini, sebelum ada pandemi memang Mahkamah Agung sejak awal sudah menegaskan kepada kita, saudara lembaga-lembaga peradilan di bawahnya, untuk selalu berusaha meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, memberikan suatu pelayanan yang prima kepada masyarakat. Karena pengadilan sebagai lembaga bukan hanya suatu lembaga penegakan hukum, tetapi sebagai lembaga penegakan hukum dan keadilan. Bagaimana memberikan pelayanan baik dari sisi administrasi perkara maupun dari sisi persidangan. Nah, di dalam masa pandemi ini tidaklah berhenti dalam upaya Mahkamah Agung maupun lembaga peradilan di bawahnya memberikan suatu pelayanan yang prima kepada masyarakat. Dan justru seperti disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, ini menjadi suatu momentum bagi Mahkamah Agung dan pengadilan untuk memodernisasi bagaimana sistem pelayanan di pengadilan. Terkait dengan pandemi, memang ada beberapa langkah yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung melalui peraturan-peraturan Mahkamah Agung, baik yang mengatur internal kita, dari SDM kita, maupun di luar daripada SDM, termasuk menjaga lingkungan, termasuk menjaga proses persidangan dan sebagainya. Kalau di internal, kita di dalam artian untuk menjaga jangan sampai para hakim, pegawai, dan karyawan atau honor pun itu selalu dijaga kesehatan, jangan sampai kena COVID. Jadi langkahnya sudah disampaikan dengan menggunakan masker, selalu menjaga jarak. Kemudian pernah dilakukan rapid yang dulu, pernah dilakukan swab. Bahkan mungkin semua udah tahu, pernah Pengadilan Negeri Denpasar pernah lockdown pada Agustus selama 2 minggu. Karena memang ada beberapa hakim dan pegawai yang positif COVID. Kemudian dari sisi prasarana memang sudah diupayakan juga dengan menyediakan hand sanitizer di setiap sudut tempat, kemudian ada tempat cuci tangan. Selain itu, untuk menjaga kenyamanan daripada para pencari keadilan yang datang ke pengadilan, bukan hanya disediakan sarana seperti itu, tetapi juga ada suatu pembatasan yang boleh katakan bukan berarti kita membatasi hak masyarakat untuk melihat bagaimana proses, tetapi karena keadaan yang luar biasa di pandemi ini, perlu kita ada pembatasan. Pembatasan antara lain pembatasan terhadap ruang sidang. Jadi masyarakat yang masuk ke ruang sidang itu dibatasi sesuai dengan tempat-tempat yang sudah disediakan dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Itu diatur juga oleh petugas di ruang sidang. Jumlahnya itu hanya 90 orang. Jadi setiap ruang sidang dibagi. Ada 5 ruang sidang yang dipergunakan untuk perkara perdata. Itu yang dilakukan. Kemudian untuk mengurangi tumpukan masyarakat, namanya sudah proses di pengadilan, mereka sudah meludak banyak. Ya. Ya, belum lagi yang pihak bersangkutan, belum pihak keluarga maupun pihak lain. Bahkan kalau perkara-perkara tertentu, masing-masing seperti Bapak sampaikan ada supporter, katanya orang simpatisannya lah. Nah di situ selain dibatasi oleh jumlah, pimpinan sudah melakukan upaya. Ini Pak Sandi mau join juga ya? Ya, sudah masuk Pak Sandi. Masuk ya, baik. Sudah masuk Pak Sandi ya? Biasa bisa diskusi sama langsung Sandi nanti. Oh, ya. Baik. Jadi di situ yang dulunya memang sidang-sidang perkara perdata, baik pidana perdata itu dalam suatu hari sama. Tetapi kemudian oleh pimpinan dilakukan suatu perubahan dengan membagi waktu.
Jadi pada hari Senin sama Rabu itu sama Jumat itu sidang perdata. Kemudian pada hari Selasa sama Kamis dilakukan sidang pidana. Untuk sidang perdata, yang dulu kita lakukan pemanggilan, semua perkara dipanggil jam 9. Sehingga tidak menutup kemungkinan ketika seperti itu, menumpuklah pada masyarakat di situ. Yang sidangnya menunggu antrian, tadi dia sidangnya dapat giliran jam 10, jam 9 sudah datang. Belum dapat giliran jam 12, jam 9 sudah datang. Karena memang pemanggilan seperti itu. Oleh pimpinan dilakukan perubahan. Perubahannya antara lain dengan membagi untuk perkara-perkara yang bukan perkara perceraian. Itu dilakukan pada jam 10, nanti sampai jam 2. Sedangkan paginya itu perkara perdata permohonan. Seperti permohonan sekarang memang banyak masuk, seperti perubahan nama, seperti pembetulan akte, seperti pengangkatan anak dan sebagainya terkait dengan perkara permohonan. Sedangkan untuk perkara perceraian itu dilakukan sore, jam 2 dimulai sampai selesai. Ya. Dari sisi efisiensi memang itu juga memuat suatu efisiensi. Kenapa saya katakan demikian? Kalau nanti pagi mereka semua, jadi baik perkara perceraian maupun bukan perceraian pagi, kadang-kadang itu membuat ketidaknyamanan masyarakat. Kalau sidang perkara perceraian kan diketahui itu sidangnya tertutup. Jadi begitu sidang perceraian, sidang tertutup, masyarakat yang sudah ada di ruang sidang disuruh keluar lagi. Begitu dibuka nanti sidang perdata bukan perceraian, masuk lagi perkara perceraian, keluar lagi. Orang kadang-kadang yang namanya keluar masuk itu kurang nyaman, sehingga dilakukanlah upaya seperti itu. Itu untuk perkara-perkara perdata. Baik, dengan pandemi ini memang nampaknya ya sejalan dengan langkah-langkah yang sekarang dengan apa yang sudah dilakukan oleh Mahkamah Agung sebelum ada pandemi. Ada peraturan Mahkamah Agung yang sudah dikeluarkan oleh Mahkamah Agung yaitu nomor 4 tahun 2020 dulu. Ya, itu tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Ya. Di situ administrasi baik mulai dari pendaftaran itu bisa dilakukan secara elektronik. Pembayaran panjar biaya perkara. Kemudian nanti pemanggilan terhadap pihak ketika hari sidang juga secara elektronik. Berikutnya persidangan untuk perkara perdata juga secara elektronik. Tetapi hanya untuk pembatasan terkait jawab-menjawab secara elektronik. Nah, jadi untuk prosedurnya memang sudah diatur, jadi para pengguna itu harus mendaftarkan akunnya sehingga mereka nanti bersidang secara elektronik tanpa harus bertatap muka di pengadilan. Kecuali nanti persidangan dengan acara pembuktian saksi, surat memang harus di persidangan. Tidak menutup kemungkinan juga dilakukan secara telekonferensi jika sarana prasarana itu memang mencukupi dan itu memenuhi standar untuk itu. Itu untuk persidangan perkara perdata. Kemudian untuk persidangan perkara pidana yang dijadwalkan pada hari Selasa dan Kamis, sesuai dengan SKB yang terdahulu yang ada, itu memang dimungkinkan, bukan tetapi itu tidak bersifat memaksa harus tidak, sehingga tidak jarang juga ada beberapa perkara yang disidangkan secara tatap muka di persidangan, terutama perkara-perkara yang terdakwanya tidak ditahan. Dan itu pun tetap bagi persidangan menjaga prokesnya, baik mempergunakan masker maupun menjaga jarak di ruang persidangan. Dan ada pembatasan-pembatasan jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya. Nah, terkait dengan persidangan perkara pidana memang selama ini sudah berjalan, khusus untuk perkara-perkara yang ditahan, itu dilakukan secara online. Baik tahanan yang sekarang ini bisa dilakukan bukan hanya tahanan yang ada di lembaga pemasyarakatan atau di rutan, termasuk juga tahanan-tahanan yang masih di Polsek maupun di Polres. Dan semua ini bisa berjalan lancar, memang ada koordinasi yang baik selama ini antara kita, lembaga pengadilan, kejaksaan dengan instansinya Pak Lugah, kemudian dengan
Polres sudah berjalan dengan baik sehingga bisa terkoneksi semuanya. Akan tetapi namanya persidangan secara online memang masih banyak yang mengklaim bahwa itu ada suatu kelemahan. Satu dari sisi baik sarana prasarana maupun dari sisi payung hukumnya, atau ada yang mengatakan bahwa itu dari sisi kepentingan, dari sisi HAM-nya. Bahkan diklaim masih mengatakan bahwa persidangan secara online dianggap itu mengurangi atau menghambat dalam hal mencari kebenaran material. Padahal sesungguhnya memang harus dilihat secara kasuistis juga, karena persidangan online itu tetap juga seperti disampaikan Pak Luga tadi, hak-hak yang dikedepankan termasuk hak-hak asasinya terdakwa tetap dilindungi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Hanya saja sekarang persoalannya kan sarana prasarana yang sering menjadi masalah. Mungkin sinyal yang tidak bagus sehingga harus kita berulang-ulang untuk menyampaikannya gitu. Tapi di situ perlu memang kesabaran kita untuk mengikuti atau katakan pelaksanaan proses itu dengan baik. Nah, ke depan memang kita berharap semakin diupayakan, semakin istilahnya ada inovasi-inovasi untuk bisa kita menjaga pencegahan COVID. Kemudian juga ada inovasi yang sudah kita lakukan selama ini, terutama dengan rekan-rekan dari kejaksaan maupun kepolisian. Kita punya yang namanya Sisigap, Bapak. Sisigap itu sudah diluncurkan memang beberapa bulan yang lalu. Jadi bagi penyidik baik di kejaksaan maupun di kepolisian yang ingin memohon permohonan persetujuan penyitaan, perpanjangan penahanan, itu tidak harus ke pengadilan lagi. Mereka ada aplikasi. Kita punya aplikasi yang bisa dipergunakan, dimanfaatkan. Melalui aplikasi itu mereka bisa masuk, kemudian disetujui, dari situ bisa mendapat tanpa harus ke pengadilan lagi seperti terdahulu. Ya, saya kira mungkin yang itu dulu. Mungkin nanti dalam proses dalam segmen tanya jawab kita bisa berbincang-bincang lebih banyak, Pak Arsihan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Basa, ini sudah panjang lebar, tapi saya nanti tetap mau tanya nanti. Bisa tanya, kita berharap tanya. Dalam lagi. Baik, ya. Baik pemirsa Kala Bali Digital, kita sudah mengakhiri segmen pertama tadi, pemaparan dari masing-masing narasumber. Kita jeda sebentar, tapi kita mungkin kayaknya lanjut aja nih di segmen kedua, yaitu segmen tanya jawab. Mungkin saya mau bertanya langsung pada Pak Luga nih, karena beliau lagi sibuk juga, soalnya lagi ada menyiapkan narasi tadi katanya. Baik Pak Luga, pertanyaan saya nih, yang pertama mungkin dalam masa seperti ini kan kejaksaan tentulah kita semua dalam bekerja tentu berpegang pada undang-undang ya mungkin KUHP dan sebagainya. Nah, ini banyak hal mungkin yang tanda kutip dilanggar, karena ya seperti yang Bapak bilang tadi, wajib misalnya manggil saksi wajib swab seperti itu, antigen atau PCR. Nah, sekarang nih gimana Pak? Ini kan bisa jadi celah, misalkan kalau misalkan dia positif berarti sementara ini saksi kunci misalnya seperti itu. Ini tentu memperlambat proses dan sebagainya. Ini ada antisipasi nggak di kasus-kasus seperti itu? Silakan Pak. Baik, ya maaf ya. Jadi terima kasih Pak Rosi atas pertanyaan. Jadi memang ini sudah kami alami, bagaimana proses penyidikan itu sangat akhirnya membawa pengaruh kepada waktu penyelesaian. Ya, kami mengalami ketika saksi dipanggil bukan masalah swabnya, tapi takut ke kantor karena butuh juga sebuah garansi bahwa di kantormu itu aman. Nah, inilah yang kami upayakan berkali-kali sampai panggil, ya, karena kemudian itu ada mekanisme yang tidak bisa dijalankan secara video conference, yaitu pemeriksaan saksi di BAP, karena di situ ada pembubuhan tanda tangan. Nah, ini yang kemudian kami harus benar-benar memastikan bahwa kantor aman, dirinya aman, ya akhirnya memang ke masa waktu penyelesaian yang memang sangat-sangat itu berpengaruh. Nah, kemudian jangka waktu itulah yang kemudian kami harus lewat sampai penanganan terus memang lama jadinya.
Sementara mungkin ada batas waktu juga kan, ada deadline. Ya, ada batas waktu tentunya yang diatur oleh Kejaksaan Agung untuk penyelesaian. Nah, di situ yang kami mengharapkan juga Kejaksaan Agung sejauh ini itu mampu mengerti akan keadaan sepanjang kami bisa membuktikan bahwa kami belum bisa menyelesaikan karena faktor-faktor ini. Contoh seperti kami mau turun lapangan, mau mengadakan penyitaan ternyata di sana itu ada kasus yang atau masuk zona merah. Ini tertahan kami. Ya kan, kami nggak bisa. Kan, akhirnya ini yang membawa pengaruh ke kami dalam penyelesaian. Memang banyak peraturan-peraturan atau hukum acara yang di KUHP penyidikan maupun dalam proses penuntutan maupun dalam proses eksekusi. Kami kemudian harus dalam tanda kutipnya itu menyimpangi, tetapi tidak, harapan kami itu tidak sampai kami melanggar HAM dari para tersangka, terdakwa maupun terpidana. Nah, ini yang kemudian menjadi atensi kami sekali, ya, sampai sejauh ini sih memang ya seperti bilang oleh Pak Pasek tadi bahwa memang perkara itu untuk tidak ditahan, memang benar bahwa kita harus tidak bisa online, kita juga dibawa ke pengadilan. Ketika pun ada yang ditahan, ketika memang menuntut untuk kemudian itu dibawa persidangan secara tatap muka, ya kita harus siap. Tetapi banyak perkara lainnya itu kan sebuah penyimpangan dari KUHP, ya, sebuah penyimpangan dari KUHP. Nah, tetapi inilah sebuah konsensus yang kemudian tadi kata Pak Humas Pengadilan Negeri Denpasar juga mengatakan tanpa dukungan dari masing-masing kita nggak pernah tahu ketika kita tidak laksanakan itu sejauh mana penyebaran COVID-19 ini terjadi. Secara nasional sendiri, protap ada nggak Pak? Protap khusus yang dikeluarkan oleh Kejaksaan Agung untuk kasus ya hal-hal antisipasi seperti ini? Mungkin ada protap turunan yang diberlakukan secara nasional mungkin? Ada, jadi ada surat Jaksa Agung, surat edaran Jaksa Agung, itu terutama untuk pola kebiasaan kita kehidupan sehari-hari pegawai. Dalam perkantoran pun kita diatur, bahkan diatur ketika kamu datang ke kantor, itu ganti bajumu, ketika nanti pulang ganti baju juga, jadi pola perilaku. Begitupun saat melaksanakan tugas fungsi selaku jaksa, itu yang kemudian sampai diatur bahwa ketika melaksanakan persidangan di pengadilan, pastikan ketika kamu pulang, itu keluargamu aman. Nah, ini yang kemudian itu sampai diatur seperti itu, sampai pola kebiasaan kita sehari-hari pun diatur. Nah, protap kemudian tindak lanjut sampai ke bawah, sampai dalam hal kita melaksanakan persidangan pun ada dalam hal pemeriksaan saksi, pemeriksaan di persidangan. Tapi pada prinsipnya sejauh ini koordinasi yang bagus antara Mahkamah Agung, pengadilan, kepolisian, lapas, sejauh ini kami rasa mampu meminimalisir angka penyebaran COVID-19 di Bali ini. Terima kasih Pak Luga. Ini sebenarnya saya mau nanya banyak, cuman waktu kita terbatas. Kapan-kapan lah kita diskusi lagi. Mudah-mudahan ada waktu dan tema lain yang mungkin lebih menarik lagi. Terima kasih banyak. Ini nanti kita masuk segmen terakhir. Saya beralih ke Pak Pasek ini Pak. Pertanyaan saya terkait ini Pak, untuk persidangan online ini. Kita tahu kan kayak kemarin kasus Jering misalnya, akhirnya dari online akhirnya menjadi offline seperti itu. Ini apakah akan tetap ini apa tergantung dari situasi. Nah, jadi tidak pasti online itu, tapi bisa tergantung situasi. Kayak kemarin ini kan mungkin pengajuannya ke Pak Ketua PN diterima seperti itu. Jadi apakah ini kasuistik atau memang tidak harus online seperti itu? Silakan Pak. Baik. Terutama untuk kasus-kasus yang besar, yang potensi mendatangkan massa dan seperti itu. Bagaimana Pak? Baik. Untuk aturan tentang sidang secara online untuk perkara pidana, di dalam Perma itu tidak merupakan suatu keharusan, ya, dapat. Tetapi untuk menentukan apakah itu bisa dilakukan sidang secara offline, itu kewenangan majelis hakim. Yang kebetulan kami juga di situ ya, sebagai anggotanya, memang kita melihat bahwa ketika proses persidangan awal, untuk melihat sesuatu surat bukti, karena ini harus kasuistis dalam artian, ini kan perkara IT, ya, ITE ya. Jadi semua dokumen bukti yang akan diajukan itu ada terkait dengan screenshot, kemudian ada kopi atau print out yang mesti harus ditunjukkan, diperlihatkan. Fisik Pak ya? Iya, fisiknya di situ. Sehingga kalau dilakukan secara
online memang susah dibaca, sulit dibaca. Apakah betul itu kalimat-kalimat ini menyangkut kalimat kan di dalam apa namanya, apa yang diindikan oleh dalam kasus itu ya. Jadi oleh karena itu majelis berpendapat bahwa demi kepentingan persidangan, bukan hanya kepentingan terdakwa, tetapi kepentingan persidangan yang memang membutuhkan sidang dilakukan secara offline. Sehingga apa yang menjadi tujuan persidangan itu dalam penegakan hukum dan keadilan benar-benar itu terwujud, dan kepentingan pihak-pihak, baik kepentingan pihak terdakwa, penasihat hukum maupun kepentingan penuntut umum betul-betul bisa secara transparan dilihat di persidangan secara offline. Gitu. Untuk pengunjung sendiri, Pak, itu kan Bapak bilang tadi 90 apa dibatasi seperti itu. Termasuk juga untuk yang kasus-kasus besarnya kan kadang sampai keluar ke jalan, ke jalan Sudirman, saya sendiri lihat sampai ramai kayak yang ada poster dan sebagainya. Ini gimana, koordinasi dengan kepolisian atau gimana, Pak? Baik, antisipasi terhadap perkara-perkara itu memang sebelum jadwal-jadwal sidang akan ditetapkan, ya kita selalu berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Dalam hal ini memang Polresta maupun Polsek yang mewilayahi Denpasar memang begitu proaktif dalam memberikan pengamanan terhadap hal itu. Nah, khusus di persidangan itu sepenuhnya nanti kewenangan Hakim Ketua untuk mengatur prokesnya dengan dibantu oleh aparat yang ada di situ, kemudian petugas pengamanan sidang untuk tetap diatur. Jadi sesuai dengan tanda-tanda yang disediakan. Kalau nanti memang ruang sidang tidak mencukupi, ya yang selainnya harus di luar. Nah, kalaupun ada selama ini ada di luar gedung, yaitu menyangkut apakah itu semacam simpatisannya dan sebagainya, memang ada aturan diterapkan oleh rekan-rekan dari kepolisian yang menegakkan. Itu kewenangan polisi, Pak ya? Iya, begitu Pak. Intinya selama ini PN udah siap lah udah terbiasa lah dengan prokes, karena kan kalau sementara biasanya sih masa-masa ini yang agak susah. Kalau dulu kan orang karena sidang terbuka dan sebagainya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita sama-sama sadar dan masing-masing masyarakat juga mengetahui bagaimana prokes di masing-masing bidang hukum. Baik, para narasumber, terima kasih. Tanya jawab kita sudah cukup. Sebenarnya mau menanya-nanya banyak lagi, Pak. Tapi waktu kita karena terbatas, mungkin suatu saat kita bisa banyak lagi. Ini segmen kedua saya tutup. Kita lanjut mungkin ke segmen ketiga. Ini adalah closing statement. Jadi kata penutup lah. Mungkin saya mulai dari Pak Luga dulu ini. Ini apa nih harapan dari Kejati Bali terutama khususnya dalam bidang hukum di bagian di kejaksaan nih. Seperti apa harapan kepada masyarakat, mungkin kepada pemerintah, mungkin pihak-pihak lain yang terkait di kejaksaan. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Kita tidak pernah tahu sampai kapan kita akan menghadapi wabah COVID-19 ini. Tetapi yang kami tahu, tugas dan fungsi kami di kejaksaan harus tetap kami jalankan. Tersangka, terdakwa, terpidana harus tetap kami jaminkan proses hukum terhadapnya. Karena apabila itu terabaikan, tanpa kami sadari kami sudah melanggar atau menyinggung hak asasinya yang untuk memperoleh kepastian sebuah proses hukum. Pada akhirnya, izinkan saya mengharapkan kerjasama dari semua pihak untuk mendukung apapun ajakan pemerintah dalam rangka kita mencegah penyebaran COVID-19 ini, bukan saja sendi kesehatan dan ekonomi yang terefek dari COVID-19, namun sisi hukum. Ini yang kemudian kita sama-sama patuhi protokol kesehatan yang ada, kemudian kita sama-sama terbebas ini, kemudian kita bisa kembali seperti dulu, dan proses hukum itu kemudian bisa berjalan, itu sebagaimana biasa lagi, normal lagi, ya. Saya bisa ketemu Pak Pasek dengan begitu riangnya, sudah lama nggak ketemu, tapi karena COVID ini kami harus membatasi, ya. Karena saya banyak daring. Ya, karena saya tidak bisa menjamin Pak Pasek bahwa diri saya bersih. Saling menjaga. Ya kan? Nah, saling menjaga. Jadi, ayo mari kita sama-sama kita di segi-segi pekerjaan kita masing-masing, kita merupakan pahlawan dari mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kita harus menyadari bahwa kita sama-sama pahlawan. Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Pak Luga.
Sampai ketemu lagi lain waktu ini. Ya Pak Rosian. Terima kasih sebelumnya. Oke, terakhir nih Pak Palepasak, karena kita tahu inti juga di pengadilan negeri itu kan pelayanan yang seperti Bapak sampaikan tadi. Kira-kira harapan ke depannya seperti Pak, karena masyarakat termasuk juga terdakwa, juga pihak-pihak dihukum ini kan nasib mereka ada di pengadilan seperti itu kan, artinya di tangan Pak Hakim. Kira-kira harapan Bapak sendiri ini baik terkait dengan pelayanan yang Bapak sampaikan tadi pada masyarakat seperti apa Pak? Untuk di bidang hukum untuk terkait ubah laku di era pandemi ini. Baik, terima kasih. Ada dua hal yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Yang pertama, bahwa ke depan Pengadilan Negeri Denpasar khususnya itu selalu akan melakukan inovasi-inovasi baru. Ya, bukan hanya stagnan dengan apa yang sudah ada, tetapi melengkapi dengan inovasi-inovasi baru yang akan dilakukan ke depan, baik dari sisi pelayanan maupun dari penyelenggaraan administrasi, termasuk dalam penyelenggaraan persidangan. Ya. Seperti kita ketahui memang pada akhir tahun 2020, Denpasar, PN Denpasar dianugerahkan sebagai unit pelayanan dengan predikat WBK. Ya, itu memang harus dipertahankan dan selalu diperjuangkan dengan harapan nanti pada tahun 2021 PN Denpasar bisa memperoleh predikat WBEPM. Ya, itu akan diupayakan. Inovasi-inovasi itu selalu mengarah nanti dengan perkembangan teknologi, sehingga selain memang untuk mencegah penularan atau pencegahan virus COVID, juga untuk memberikan percepatan di dalam waktu pelayanan. Nah, kemudian yang kedua, harapan kita bahwa apa yang sudah kita lakukan inovasi-inovasi ini perlu ada media untuk kita mensosialisasikan, antara lain salah satunya Pak Rusihan yang nanti kami akan ajak bareng-bareng untuk bisa berpartisipasi bagaimana menyampaikan kepada masyarakat tentang apa yang mesti dilakukan. Ya. Kemudian diharapkan juga para pengguna layanan atau para pencari keadilan pada situasi seperti ini, marilah pergunakan sarana atau pergunakan apa yang sudah disediakan oleh pengadilan, mempergunakan e-court, kemudian persidangan secara elektronik, kemudian persidangan secara online untuk perkara pidana. Baik, pergunakanlah seperti itu, tidak lagi pada situasi seperti terdahulu. Nah, pola pikir katakanlah ubah laku seperti ini, jangan kemudian dianggap sebagai suatu pengadilan itu tertutup, tidak lagi mau diawasi, bukan demikian. Tetapi karena situasi seperti luar biasa seperti ini, mau tidak mau, kita harus menerima hal itu, dan kita tidak berarti bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak bisa memberikan pelayanan, tetapi selalu memberikan pelayanan yang terbaik, walaupun dalam situasi seperti ini. Oleh karena itu memang perlu ada kerjasama seperti disampaikan, antar instansi satu dengan yang lain, bahkan bukan hanya di antar penegak hukum, tetapi antar instansi lain pun perlu ditingkatkan kerjasamanya. Kita bisa mencapai suatu tujuan bersama. Saya kira demikian, Pak. Ya, terima kasih Pak Pasek. Sama-sama, Pak. Closing statement-nya Pak Luga juga luar biasa. Ya, baik. Terima kasih kembali lagi kepada kedua narasumber kami yang sudah memberikan pandangan barulah pada masyarakat, khususnya terutama yang terkait di bidang hukum. Baik, kita sudah sampai di ujung acara fokus group discussion kita hari ini. Sangat menarik sekali Pak Luga, Pak Pasek, terima kasih banyak. Mungkin satu kesimpulan yang sedikit kita bisa ambil bahwa baik dari pihak-pihak di hukum dan HAM ini, baik di Kejaksaan atau Kejaksaan Tinggi Bali maupun dari Pengadilan Negeri Denpasar, pada intinya tetap berusaha menjalankan tugas, di samping juga tetap menjaga protokol kesehatan. Itu yang bisa kita ambil sehingga masyarakat percaya bahwa hukum benar-benar berpihak pada kebenaran dan yang berhak mendapatkan hak-hak mereka. Seperti itu, terima kasih.
Mohon maaf jika ada kekurangan-kekurangan. Sama, Bapak. Sampai ketemu lagi. Makasih Kita Pak bisa diskusi Rosian. lagi. Pak Made Terima Pase, kasih banyak, hormat. Pak Ruga. Saya akhiri Terima kasih. dengan Om Santi Santi. Om Santi. Om Santi. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Selamat sore. Waalaikumsalam. Sampai ketemu lagi. Selamat sore. Sampai ketemu lagi.